Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Opini Yeni. Opini Yeni. Hari ini kita akan coba banyak bercerita tentang UMKM dan ekonomi kreatif. Di mana sih nyambungnya antara UMKM dengan ekonomi kreatif? Kita ingin melihat bahwa ekonomi kreatif dan UMKM ini harusnya berkolaborasi dengan baik, sehingga potensi-potensi anak muda ini bisa kita kembangkan. Kita tahu sendiri bahwa di Kota Makassar ada khusus bidang UMKM dan koperasi. Di bidang yang lain juga ada namanya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kita ingin coba menyambungkan di mana letak pertemuan antara UMKM dan ekonomi kreatif. Kita tahu bahwa begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda kita, begitupun dengan UMKM yang sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan income dari UMKM itu sendiri. Tapi barangkali ada satu hal yang menarik atau ada satu hal yang bisa kita perhatikan dengan seksama, bahwa terkadang kegiatan dari ekonomi kreatif ini ketika selesai kegiatan itu, jadinya pesertanya itu tidak tahu arahnya mau kemana. Contoh sederhana saja, di dalam ekonomi kreatif biasanya ada pelatihan-pelatihan pembuatan craft, ada pelatihan-pelatihan bagaimana membuat makanan-makanan atau membuat kue-kue, tetapi pada akhirnya yang kita bisa rasakan hanya bahwa kegiatan itu hanya bisa digunakan oleh peserta itu sendiri. Padahal kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan di ekonomi kreatif ini tidak hanya berhenti kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan, tetapi bagaimana ekonomi kreatif ini bisa menghasilkan income bagi masyarakat yang bisa mengikutinya. Lalu ketika kita berbicara tentang UMKM yang ternyata pada saat ini juga masih menyisakan begitu banyak PR buat pemerintah kota, di mana pendataan tentang UMKM yang ada di setiap lorong-lorong ataukah UMKM yang ada di setiap kelurahan ini belum optimal dalam hal pendataan. Dan ketika kita juga melihat bahwa ada bantuan dari pusat, ini pun ternyata menyisahkan kesedihan di beberapa pelaku-pelaku UMKM bahwa ternyata mereka tidak terdata, sehingga pastinya mereka tidak akan bisa mendapatkan bantuan untuk bisa meningkatkan income dari UMKM mereka. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini bahwa dalam hal ekonomi kreatif kita menantang anak-anak muda kita yang begitu hebat, apalagi pemuda-pemuda Kota Makassar yang sangat suka dengan tantangan, bagaimana membuat sebuah cemilan-cemilan, sehingga cemilan-cemilan atau makanan-makanan, kue-kue yang sekarang digandrungi oleh anak muda, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, Gen Alpha, dan gen-gen lainnya akan kembali mencintai kearifan lokal. Kue ya kita melihat ya,
bagaimana ketika anak muda membuat kue, contohnya ya basang. Ini adalah kue tradisional yang tidak dimiliki di tempat lain, bagaimana dia dikemas dalam bentuk yang sangat unik sehingga menjadi satu cemilan yang digandrungi oleh anak muda dan anak-anak kita. Yang kedua misalnya kue ya yang kayak taripang yang sudah pernah sempat diviralkan oleh pemerintah kota, ikon ya pada waktu itu tentang bagaimana membudidayakan kue-kue tradisional ini akhirnya juga sempat terlupakan. Jadi bagaimana taripang itu dikemas, dibentuk dengan sesuai samannya, tetapi tidak menghilangkan cita rasa dari kue taripang itu sendiri. Dan saya pikir masih banyak lagi kue-kue lainnya yang tentunya ini menjadi tantangan buat anak muda, bagaimana membuat dalam suatu kemasan yang baik sehingga ini menjadi konsumsi anak-anak muda yang digandrungi oleh generasi kita ke depan. Kita berharap ke depan pemerintah lebih memperhatikan ekonomi kreatif dengan kegiatan-kegiatannya tidak hanya bersifat seremoni, tetapi bagaimana kegiatannya itu tidak hanya untuk bisa dikonsumsi oleh peserta, tetapi akhirnya dari kegiatan tersebut bisa menghasilkan inovasi yang baru sehingga menumbuhkan perekonomian dari rakyat Kota Makassar. Saya Yeni Rahman pamit undur diri, sampai jumpa di Opini Yeni berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Pembela Rakyat.